yang ingin saya coba sampaikan penjelasan Ibu. Rencana Ibu untuk nanti mengajar itu rencananya di apa ya Bu? Insya Allah nanti saya mau mengajar ada di hari Selasa tanggal 10 April tanggal 2023. Kalau nama Ibu lengkap Ibu izin tuh Nama Iis Rizalina SPI. maka Ibu mengajar mata pelajaran dari Menggunakan mata pelajaran pendidikan dan standar untuk kelasnya akan kita persiapkan kelas 11. artinya berarti di sekolah Abang ini ya. Nah itu jadi intinya mungkin saya mengawali dia akan di pelajaran dan ada penambahan lagi untuk persiapan. Terima kasih Bu. Di pelaksanaan pelajaran kelas 11 April pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023. Nanti pelajarannya Itu tentang menghindari pelajaran pelajar dengan tugas dan berubah. oke, berarti pelajarannya PAI Bu ya. Betul, pendidikan Sedikit kami seperti itu. Nah, terkait dengan nanti pembelajaran yang kami sampaikan, tentu itu mungkin punya apa namanya konsep. Nah, tujuan pembelajarannya seperti apa sih Bu? tujuan pembelajaran untuk nanti berarti ketemu di hari ketiga ya Pak ya, karena harus ada pembelajaran teman-teman untuk di hari ketiga tujuan pembelajarannya pertama peserta didik mampu menjelaskan tentang Irsa. Ada 4 hal. Yang kedua, peserta didik meyakini bahwa agama itu melarang melakukan perbuatan antar pelajar, miras dan narkoba. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan tentang kelompok yang terjadi pada masa remaja melalui metode sosiodrama dan menggunakan teks drama. Kemudian nanti diambil hikmah mulai dari video langsung. Dan yang terakhir, tujuannya adalah membiasakan sikap patuh pada aturan, sikap kepedulian sosial, dan tentunya sikap bertanggung jawab di dalam diri masing-masing. Baik, berarti untuk ini ada 4 bagian yang akan disampaikan pada satu pelajaran kelas. Terkait dengan mungkin area pengembangan yang tidak dicapai seperti apa Bu? Bisa jadi Yang ingin dicapai adalah tadi tujuan pembelajaran tadi mendemonstrasikan hal-hal yang dilarang. Oleh karena itu inginnya kita mencapai itu peserta didik benar-benar bisa jauh atau tidak dapat masuk dalam atau terjerumus ke dalam minuman keras, narkoba, atau tawuran antar pelajar. Ya, karena sekarang orang yang miras, narkoba pun banyak dilakukan oleh para pelajar. Karena itu ada yang baru ini tidak hal inginnya mencapai pembelajaran atau pengembangannya adalah supaya si anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan pelajar atau tawuran, menggunakan khamar, minuman keras dan narkoba. Baik Ibu, satu pertanyaan lagi yang ingin saya coba gali terkait dengan tadi tujuan pelajaran Ibu sudah sampaikan, area pengembangan yang hendak Ibu capai juga sudah disampaikan pula. Nah sekarang strategi apa sih sebenarnya yang akan dipersiapkan dalam proses pembelajaran? Strategi yang saya siapkan itu blended learning Pak. Ada 2. Yang pertama itu PBL, Project Based Learning, dan SEL, Social Emotion Learning Pak. Ini apa namanya si anak disuruh membuat project terkait dengan tadi Pak, sosial drama teksnya itu mereka dengan apa namanya mempraktikkan langsung dengan caranya terkait dengan perbedaan yang terjadi terkait dengan kelas, kemudian dari situ mereka dapat mengambil hikmah
berbelit-belit banget kata tadi Pak. Nanti dikat. Siap. Jadi apa tadi Pak? Strateginya yang pertama PBL. Strategi yang saya buat yang pertama adalah PBL, Project Based Learning, dan SEL, Social Emotional Learning. Jadi di awal itu kan ketika persepsi ada program motivasi. Nanti akan saya tayangkan dulu video Mendikbud terkait dengan kenakalan remaja, kemudian tentang narkoba, juga terkait dengan minuman keras. Nanti di situ kita merenungkan dulu, kemudian mereka mengambil pelajaran yang dapat mereka tonton dalam video tersebut untuk menggali emosi mereka semangat untuk belajar terkait dengan Aduh, sudah luar biasa sekali nih Bu, penjabaran dari Ibu terkait dengan tujuan pelajaran, terkait juga area pengembangan yang akan Ibu lakukan ya, termasuk juga ada strategi yang dipersiapkan Bu. Harapannya tentu nanti pada saat pelaksanaan apa yang sudah Ibu tuangkan tadi tentu bisa berjalan sebagaimana yang sudah Ibu rencanakan. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya, mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Iya. Dan mohon itu ada yang penjelasan. Siap. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau bertanya sebentar ya Bu. Ya, ini terkait dengan penugasan Ibu. Saya sudah PCP diberikan tugas untuk melakukan tugas atau percakapan itu. Nanti proses pembelajaran di kelas. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin menanyakan kepada Ibu, kalau boleh Ibu mengajar di kelas berapa ya? Untuk nanti berarti di kelas 11. Khususnya itu kelas 11 Kalau boleh tahu, untuk nanti pelaksanaan pengajaran di kelas 11 FA, hari apa Ibu jadwalnya? di hari Selasa tanggal 10 Oktober Pak. Selasa 10 Oktober. Kemarin Bapak 11 Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Selesai begini bahwa kita sebagai pelajar harus menghindari yang namanya satu perkelahian antar pelajar atau tawuran, yang kedua minuman keras, yang ketiga dengan narkoba. Dimulai dari dalil atau dasar yang sudah jelas ada di dalam kitab kita yang Al-Quran untuk menghindari ketiga hal tersebut. Hati-hati anak-anak, tadi bilang bahwa faktor yang dapat mempengaruhi seorang pelajar untuk terjun ketiga hal tadi adalah satu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah faktor diri sendiri, faktor orang tua atau keluarga. Tadi disebutkan keluarga yang harmonis itu sangat bisa membuat seorang pelajar masuk ke dalam babak yang tiga.
pelajar yang berakhlakul karimah, pelajar yang bisa menjaga diri dari hal-hal yang negatif. Hanya hal-hal positif saja yang kita lakukan, terutama sebagai seorang pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itu saja anak-anak dari untuk hari ini. Jangan lupa berarti karena hari ini adalah pertemuan hari ketiga, minggu depan kita masuk ke materi yang baru, yakni bab 4. Aspeknya adalah aspek fikih, babnya adalah bab tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui 3. Yang pertama dakwah, 2 khutbah, dan yang ketiga tabligh. Apa sih khutbah, tabligh, dakwah, sama atau tidak? Insya Allah minggu depan akan kita bahas. Ya, itu saja anak-anak untuk hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa dikumpulkan nanti videonya berupa teksnya juga. Teksnya dikumpulkan juga. Kalau masih berupa Word, nggak apa-apa dikumpulkan di grup. Untuk buku mungkin nanti dikumpulkannya oleh Pak. Mari anak-anak kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terakhir, coba semuanya melihat ke ibu. Tidak ada yang duduk, semuanya melihat ke ibu. Tolong berikan ekspresi kalian. Apakah sedih, marah, senyum, bahagia dalam mempelajari pelajaran khususnya terkait menghindari perkelahian pelajar, narkoba, dan minum-minuman kuman. Hitungan ke-3. Mau ibu foto. Ya, bapak nggak perlu sedih kalau nggak enak dari dapur, kalau marah-marah. Siap ya? 1. Minum-minuman keras dapat menyebabkan dampak negatif. Oleh karena itu, hindari minum-minuman keras karena memberi dampak buruk pada tubuh. Gunakanlah masa mudamu untuk melakukan hal yang baik. Pergunakan masa mudamu dengan baik. Terima kasih. Oke, dari ibu lagi atau video kalian saja? Kalian saja ya. Ya, enggak mau saya dulu. Narkoba, emang kenapa kalau pakai narkoba berarti tadi orangnya sudah terjerumus ya? Kalau udah terjerumus maka bertobat. Kalau sudah bertobat tadi juara, maka akan menjadi anak yang berprestasi. Ya, Jan, tambahin Jan. Aduh, yang deg-degan. Tambahin Jan. Jadi kesimpulannya dari video tadi itu apa Jan? Sama tuh. Apa tuh samanya? Awalnya dia minum tuh konsumsi tuh gara-gara apa awalnya? Temennya ya, bener ya, diajak ya. Berarti mengkonsumsi narkoba itu sangat difaktori oleh lingkungan. Ternyata anak-anak bukan hanya orang dewasa di luar sana saja yang sudah atau yang pernah mengkonsumsi narkoba, bahkan di lingkungan pelajar SMA pun banyak yang sudah mengkonsumsi narkoba. Salah satunya dalam video tadi. Anak tersebut mendapat lingkungan yang kurang baik, mau menolak tidak. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Ini saya pengembangan empati setelah dan pembelajaran Anda supaya pencegahan kekerasan remaja penting untuk membantu remaja memahami pentingnya menyelesaikan konflik secara damai dan mendorong perubahan mereka sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.
dan kawan-kawan. Silakan tahu. Siap. Tanda tangan ya. Tadi udah nggak apa-apa. Nonton videonya kan? Sebelum kalian tulis masing-masing ya. Ini ada pendapat dari satu teman. Tadi videonya tentang orang yang lagi stres. Terus pengen coba sabun. Akhirnya meninggal. Apa yang bisa kamu ambil dari video tadi? Kedengeran? Enggak, lagi. Tadi dicontohkan stres katanya ya. Karena apa? Dapat menghilangkannya. Wah, anak-anak ini tidak main-main ya. Tidak main-main, yang namanya narkoba, sabu itu bisa menghilangkannya. Dari yang tadinya ingin mencoba sampai bisa meninggal dunia. Siapa tadi yang meninggal? Adiknya si abang, gitu ya. Kalau sudah meninggal, boro-boro bisa membuat senyum keluarga. Ya, sedih, bukan? Jadi bisa kita simpulkan video tadi itu ada yang mau coba sabu ya, tapi alhamdulillah setelah dinasehati akhirnya tidak jadi minum. Minum atau makan? Atau konsumsi? Minum, makan, konsumsi yang benar apa? Mengkonsumsi sabu. Biasanya sabu itu dipakainya melalui apa sih anak-anak? Dihisap. Berarti ada alatnya ya. Bagus, berarti tahu kan bisa kita lihat dari media sosial. Di berita juga sudah ada. Ya. Sabu atau narkoba 0, sekian gram saja itu harganya sudah mahal sekali ya nak ya. 0,0 sekian itu harganya sudah berjuta. Ini sudah sampai kocak. Oh, berarti sama. Berarti di sini kita simpan abangnya, sabunya. Bukan begitu. Mau apa? Ini sumbernya lagi. Oh, berarti bukan di sini tempat yang mau beli sabun. Iya Pak, masa di sini ada penjualan? Oh, berarti apa? Tadi kan di mobil kok pengen mau pakai sabun. Kenapa? Kesana kan? Apa bang? Di saat akan saya bang pergi beli sama bang. Ada kendaraan bang? Ya bang. Woi, pesan itu ada makanan tuh. Pesan kan? Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Sudah berarti teman-teman. Oke. Ulangi 2 kali. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Siap ya? Udah sampai situ. Semangat ya? Satu, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Di sini teman, di sana teman, di mana? Itu cara lebih yakin. Yang ketiga, bagaimana cara menghindari supaya kita ini tidak masuk ke narkoba. Satu, mencintai dan mensyukuri
kehidupan. Betul. Yang kedua, nah, temui, kembangkan, gali lagi potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Supaya balik lagi, jika ada waktu luang itu tidak dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, anak-anak, itu sekilas bagaimana cara menghindari ketiga perilaku yang tidak seharusnya kita lakukan. Nah, ada video motivasi yang ibu ingin sampaikan kepada kalian. Mau lihat? Sebelum kalian demonstrasikan video kalian masing-masing. Baik ya? Coba. Ini sudah sampai kocak. Oh, berarti sama. Berarti di sini kita simpan uangnya, sabunnya. Bukan begitu. Mau apa kan? Ini sumbernya lagi. Oh, berarti bukan di sini tempatnya mau beli sabun. Iya Pak, masa di sini ada penjual sabun? Oh, berarti apa? Tadi kan di mobil kok pengen mau pakai sabun. Sudah ada, tinggal apa? Banyak-banyak digali. Ya tidak. Jadi kalau ada waktu luang itu jangan dipakai untuk hal-hal yang kurang baik, tapi dipakai untuk hal-hal yang baik untuk potensinya digali lagi. Yang kedua, keluarga yang harmonis. Wujudkan keluarga yang harmonis karena salah satu faktor perkelahian pelajar itu ya dari keluarga yang tidak harmonis atau yang kurang harmonis. Jadi faktornya itu ada dari internal, ada dari eksternal. Salah satunya dari keluarga yang kurang harmonis. Entah itu broken home, entah itu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita itu unik, betul ya? Oleh karena itu banyak-banyak berdoa supaya keunikan kita ini dapat bermanfaat. Itu caranya supaya kita terhindar dari perkelahian pelajar atau tawuran. Tapi pernah melihat kan tawuran? Sebutkan daerahnya saja, di mana? Cipeji Kulon, pernah? Di mana pernah lihat? Asam pernah di Asam? Pernah. Di depan Samudra pernah? Pernah. Di mana lagi? Di Sigong pernah? Pernah. Di Asia pernah? Kalau dilihat dari wilayahnya, kira-kira wilayah apa yang dipakai anak-anak untuk tawuran? Sepi. Tempat yang sepi. Makanya hati-hati nih, kalau ada tempat sepi itu jangan sendirian. Enggak? Kenapa bisa jadi korban? Pernah ada deh semalam Dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Nah, sudah jelas dalam Al-Quran Dan kebencian yang wajar minuman keras dan narkoba. Coba kita review kembali. Yang pertama, anak-anak coba itu tanya dulu. Masih ingat tidak 2 minggu yang lalu apa pengertian dari perkelahian pelajar? Perkelahian pelajar. Coba yang lain ulangi lagi. Perkelahian pelajar adalah suatu tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan memajukan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Masya Allah, hafal atau ada di buku? Ada di buku. Luar biasa. Nah, itu arti dari perkelahian pelajar. Baik atau buruk kalau seorang pelajar itu berkelahi? Buruk. Ada yang melakukannya tidak seorang pelajar berkelahi? Ada. Pelajar lemah abang atau luar? Luar. Lemah abang ada tidak? Tidak. Amin ya Allah. Minuman keras. Kalian kalau minum setiap hari di sekolah minumnya apa? Air mineral. Airnya keras tidak? Keras. Minuman keras yang kayak gimana Bu? Ada yang pernah lihat tidak minuman keras seperti apa? Di botol, di plastik, atau di jerigen? Di botol berarti pernah lihat? Ada mereknya ada? Apa mereknya? Kopi Miri. Apa
Nah, itu arti dari minuman keras. Jadi minuman keras kalau diminum boleh, tidak, atau bahkan dilarang. Dilarang oleh siapa? Oleh Allah. Pelajar minuman keras dan narkoba coba kita review kembali. Yang pertama anak-anak coba ikut adik dulu. Masih ingat tidak 2 minggu yang lalu apa pengertian dari perkelahian pelajar? Perkelahian pelajar. Coba yang lain ulangi lagi. Perkelahian pelajar adalah suatu tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan memajukan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Masya Allah, hafal atau ada di buku? Ada di buku. Luar biasa. Nah, itu arti dari perkelahian pelajar. Baik atau buruk kalau seorang pelajar itu berkelahi? Buruk. Ada yang melakukannya tidak seorang pelajar berkelahi? Ada. Pelajar lemah abang atau luar? Luar. Lemah abang ada tidak? Tidak. Amin ya Allah. Minuman keras. Kalian kalau minum setiap hari di sekolah minumnya apa? Air mineral. Airnya keras tidak? Keras. Minuman keras yang kayak gimana Bu? Ada yang pernah lihat tidak minuman keras seperti apa? Di botol, di plastik, atau di jerigen? Di botol. Di botol berarti pernah lihat? Ada mereknya ada? Apa mereknya? Apa lagi? Orang tua. Kenapa orang tua judulnya? Tidak tahu. Nah, itu arti dari minuman keras. Jadi minuman keras kalau diminum boleh, tidak, atau bahkan dilarang. Dilarang oleh siapa? Oleh Allah. Boleh. Dedi lalu lihat dulu. Darmawan. Juan, Julianti, Andre, Metra, Fauzan, Adit, Hasan, Ansori, Muhammad Adit. Ya. PJ, tolong pimpin A. PJ-nya. Aku mulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sebentar. Sudah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alifah. Oke, Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak BP, Bapak Nasional, yang dari Bapak PPDP, Anda sudah hadir melaksanakan kita. Yang saya tanyakan itu Lilis Risonia Sari, SPDI selaku RT sejawat Bapak. Izinkan saya Musa, CGP Angkatan 8 Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini akan menyampaikan mungkin pertama bahwa saya selaku CGP telah melaksanakan kegiatan observasi dan observasi yang mana sudah dilaksanakan kegiatannya pada hari Rabu, tepatnya tanggal 10 Oktober 2023. Kegiatan ini tentu sudah berdasarkan izin dari PP dan fasilitator, dan hari ini insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan puncak, yaitu percakapan pasca observasi kelas.
tentunya bersama Ibu Lilis Ismenia Sari SPDI. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini Ibu? Alhamdulillah luar biasa Allah. Akbar, Ibu sehat selalu ya Bu ya. Mohon maaf mungkin mengganggu waktu Ibu yang seyogianya mungkin pada saat ini Ibu sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas Ibu. Mohon berkenan waktunya untuk mungkin sedikit saya meminta waktu Ibu untuk menunaikan tugas Bu. Selaku saya sebagai CGP tentu dalam kegiatan percakapan pasca observasi kelas, yang mana hal ini tentu menjadi sebuah kewajiban untuk kami dokumentasikan secara utuh dari mulai pas pelaksanaan hingga pasca observasi, sehingga ini harus kami laporkan tentunya pada PT dan fasilitator. Baik Ibu, Ibu Lilis, ingin mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentu yang kami lakukan, Ibu Lilis itu sebagai pengajar mata pelajaran Pendidikan agama Islam dan di kelas 11. Alhamdulillah, berarti satu rumpun dengan saya Ibu ya. Iya, tapi lebih senior Pak. Di kelas 11 saya mengajar di kelas 10. Ya, tapi alhamdulillah saya minat belajar dengan beliau. Tepatnya berarti mengajar di sekolah SMA Negeri 1 Mahapan Kabupaten Cirebon. ya Ibu ya. Nah, setelah mungkin kemarin Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, mungkin ingin sekali saya mendengar secara langsung kira-kira yang Ibu rasakan, refleksi dulu. Seperti apa Bu yang kemarin Ibu lakukan mulai dari sampai dengan observasi? Ketika refleksinya ya Pak. Betul, refleksi seperti apa? Alhamdulillah ketika saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas dengan materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba, antusias siswa atau peserta didik sangat bahagia Pak. Alhamdulillah dengan metode pembelajaran yang dilakukan, alhamdulillah berjalan dengan lancar, sehingga tibanya di refleksi itu saya melaksanakan review ulang bersama anak-anak, dan alhamdulillah dari materi yang tadinya belum dipahami, alhamdulillah sudah dipahami oleh anak-anak. Dan ketika saya memberikan refleksi berupa pemberian ini ya tayangan ice breaking-nya ada, kemudian tayangan juga, anak itu secara emosional terutama Pak merasa bahwa ia harus meyakini bahwa iya dalam Islam yang namanya minuman keras, perkelahian pelajar serta narkoba itu memang harus dihindari. Kemudian ketika refleksi itu yang ini tentunya Pak, ketika refleksi lebih ke ini Pak, diberikan tuh yang smile, sedih gitu tuh, emosi, dan kebanyakan melaksanakan pembelajaran dengan bahagia. Kemudian dengan bertepuk tangan seperti itu Pak mungkin. Baik Ibu, jadi intinya yang tadi Ibu paparkan pada hakikatnya kegiatan pembelajaran di kelas memang berjalan dia sesuai dengan apa yang direncanakan, dan tadi endingnya bahwa peserta didik yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan terakhir tadi emosinya juga sangat bahagia ya Bu ya, karena materi yang disampaikan luar biasa. Nah, di dalam perjalanannya mungkin Ibu juga apakah ada beberapa mungkin kendala atau yang sudah Ibu paparkan, ada nggak yang mungkin menjadi kendala atau menjadi halangan Ibu gitu? Paling ini ya Pak, yang menjadi kendala itu alat dan bahan. Ada sebenarnya alat pakai fokus, cuman dalam pemasangannya butuh waktu Pak, karena kita itu kan menggunakan metodenya PJBL. Kemudian ketika mengajar itu 1 minggu sebelumnya saya biasanya memberikan atau memberitahu kepada anak, nanti minggu depan kita akan belajar materi apa, metode pembelajarannya apa, penilaiannya apa, itu sudah dipersiapkan dari 1 minggu sebelumnya, sehingga anak pada hari itu sudah siap Pak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, paling yang menjadi kendala adalah saat pemasangan alat Pak, infocus. Jadi infocus yang kita punya itu kan
sudah lama Pak infokusnya kebetulan, jadi tidak semuanya sehat. Oleh karena itu, perlu ekstra untuk menyiapkan alatnya. Berbeda dengan ketika kita masih belajar online Pak. Semua kelas itu disediakan infokusnya. Nah, mungkin karena memang sudah tua, sudah kurang sehat infokusnya, sehingga menjadi kendala bagi saya Pak. Karena kan untuk yang memasang juga diperlukan bantuan oleh siswa. Nah, jadi HDMI-nya kadang ada yang nggak cocok. Baik, Pak, terima kasih Pak udah beberapa kembali saya tentang mengenai aksi yang bisa ke program berdampak pada murid, komunitas praktisi, terus sekarang refleksi Pak, maka Bapak refleksikan bagaimana kegiatan di rumah hari ini. Baik, terima kasih sekali Pak. Untuk refleksi PI 5 yang saya rasakan, pertama saya sangat bersyukur sekali Pak bisa bertemu dengan Bapak PP, dengan BPGP. Sekarang luar biasa, saya diberikan kehormatan dihadiri langsung dari BPGP, walaupun mungkin saya juga ada rasa deg-degan juga nih Pak. Tapi merasa sanjung belum bisa hadir, khususnya di dalam PI 5 ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran ini Pak, terutama dari rekan sejawat. Kita juga saling bisa melihat mungkin kekurangan, kelebihan. Ketika ada kelebihan itu bisa kita ambil Pak, bisa kita terapkan. Jadi kita saling mengisi Pak. Dan luar biasa tentu, dan memang di sini dituntut kita juga untuk melek teknologi lah begitu Pak. Yang kita rasakan siswa pun juga di area milenial semua sudah banyak menggunakan handphone, bahkan mungkin sudah banyak baca dengan materi yang kita sampaikan. Maka sebagai guru tentu kita harus lebih ekstra dan harus kita rajin-rajin berinovasi dengan bagaimana menerapkan tentu media atau strategi yang tepat dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dalam hal ini betul-betul mereka bisa mengikuti dan tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita tadi rencanakan Bapak. Terima kasih Pak Mister, sangat luar biasa sekali. Semangat Pak ya. Semangat. Kita harus semangat dalam menghadapi kehidupannya, bisa saja gitu ya. Siap kehidupannya, dan kita sebagai juga pada ini menyaksikan dan kembali lagi buka 7 Pak. Ini terakhir Pak, semoga lancar terus Pak. Selesai Pak ya, semua sudah realisasi, sudah nilai semoga lulus. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Mister? Alhamdulillah sehat Pak. Semangat ya. Semangat selalu Pak. Pak Mister, bagaimana kegiatan CGT ini sampai Alhamdulillah Pak, lancar sekali, walaupun mungkin dari awal ada beberapa trouble Pak, ada kendala gitu yang saya rasakan luar biasa, tapi tidak terasa sampai detik ini. Insya Allah kegiatan itu sudah dilalui dan subhanallah Pak, yang tadinya berat yang saya bayangkan ternyata nikmat luar biasa. Alhamdulillah ya, bisa diatasi nih Pak. Alhamdulillah semua bisa diatasi Pak. Nah, selama kegiatan pembelajaran dari Bapak Karya nanti di minggu, apakah Bapak selalu hadir 100%? Mungkin Bapak pernah mengalami uji ataupun tidak melaksanakannya? Alhamdulillah selama ini saya pribadi selalu hadir Pak, selalu mengikuti sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan dari BPGP Pak. Ya. Walaupun pernah pada saat pertama saya secara kesehatan sebenarnya tidak begitu sehat, suara saya juga serak waktu itu Pak. Habis ya Pak. Tapi semangatnya saya tetap ingin hadir Pak, dan alhamdulillah dengan
saya hadir di situ banyak ilmu dan alhamdulillah akhirnya juga rasa sakitnya itu hilang gitu Pak. Ya, baik. Apakah teman sejawat, guru di sini, bahkan kepala sekolah mendukung ataupun ada sedikit kasih komentar atau apa? Baik, awalnya yang pertama memang saya di sini adalah baru Pak. Saya pindahan yang awalnya dari SMK Budi Tresna Cirebon, terhitung 1 Juli 2023 saya ditugaskan di SMA Negeri 1 Lembang. Awal mulanya memang ya teman-teman juga tidak mengetahui kalau saya mungkin termasuk kategori orang yang masuk CGP Pak. Namun dengan adanya tuntutan tugas yang mau tidak mau harus disosialisasikan kepada rekan, kepada komunitas sekolah, ya akhirnya saya menyampaikan di situ. Dan memang kalau secara pribadi dari kepala sekolah saya menyampaikan Pak. Dan pada prinsipnya beliau sangat mendukung sekali Pak. Sangat berharap kegiatan ini bisa sampai selesai dan tuntas. Dan tadi Bapak juga mendengar sendiri terkait dengan kegiatan bergerak itu dia sangat welcome sekali Pak. Alhamdulillah. Nah, rencana kedepannya Bapak ini untuk pendampingan ke depan kan tinggal sempat ya K6, terus Bapak karyanya adalah 50, 6. Nah, untuk pendampingan ke-6 ke depannya Bapak sekarang siapa dua tindak lanjutnya Bapak karena apa ya dan jadi karena K6 Bapak belum ini kan belum sudah kan tapi persiapannya gitu Iya, baik yang jelas saya sudah mencoba merancang mengkonsep sebagaimana yang kemarin dari pertemuan kemarin dengan fasilitator dan instruktur. Tentu saya sudah mulai merancang program yang tentunya bermuara kepada murid Pak. Dan sudah saya mencoba membuat yaitu tentang program Piljala Pak. Sesuai dengan rukun mungkin materi tentang KAI Pak, di pemilihan dai Lama Abang yang di sini dilaksanakan secara rutin, tepatnya di hari Jumat itu pada saat sebelum proses kegiatan pembelajaran dimulai Pak. Bapak itu berarti sudah membuat rancangan program yang Bapak murid Pak. Betul, sudah Pak. membuat terus bentuk programnya atau rancangannya seperti itu Pak, konsep seperti baja Pak. Baja konsepnya alur seperti baja, tapi kegiatannya itu Piljala namanya Pak. Itu pemilihan dai Lama Abang, di mana setiap kelas itu wajib untuk menampilkan dan setiap hari Jumat itu, tapi untuk di lapangan itu tidak hanya mereka melakukan tausiah atau ceramah, tapi ada hadroan dulu Pak, ada MC-nya sendiri, terus juga ada yang khusus membaca doa, ada yang sari tilawah, ada juga yang membaca tilawah Pak. Jadi sepaket dan setelah sehingga ini diharapkan setiap kelas itu memiliki potensi, akan terlihat potensi masing-masingnya. Dan di sini juga ada proses penilaiannya Pak. Nanti sebagai bentuk apresiasi dari sekolah mungkin di penghujung akhir tahun pelajaran itu akan diberikan mungkin sebentuk reward lah kata seperti itu Pak, dari peserta atau kelas yang terbaik begitu Pak. Bagus sekali Pak, luar biasa dengan program ini. Menurut saya itu baik saya luar biasa. Terus mungkin di sini pasti ada tantangannya ya. Nah, tantangan dalam melaksanakan rancangan program yang Bapak buat ini Bapak rasakan. Ya. Tantangannya memang di sini perlu adanya match ataupun mungkin interaksi dengan kurikulum terutama Pak. Jangan sampai kegiatan itu berbenturan dengan kegiatan atau agenda yang sangat penting dengan kegiatan sekolah. Jadi kita perlu sampaikan secara non formal dengan sodorkan rencana program itu dan kurikulum, dan tentu memang endingnya kepada kepala sekolah. Artinya bahwa kegiatan ini sudah dibuat dan dipastikan tidak berbenturan dengan program sekolah yang sudah dilaksanakan sebelumnya Bapak. Jadi seperti itu. Bapak itu menunjukkan tersebut ya intinya adalah komunikasi. Komunikasi betul. Yang baik dan atur schedule ataupun waktu kembali ke penerapan
memaksimalkan mobil tidak kesehatan. Nah, di sini dalam penerapan pokok yang membuat mobil si Gubernur penerapan aksinya mobil kesehatan itu berarti sudah melaksanakan belum Pak, tentang mobil keputusan. Pengambilan keputusan sudah Bapak. Sudah, jadi kita pada siswa itu diajarkan bagaimana mengambil sebuah keputusan yang kira-kira tepat, yang sesuai. Baik, Pak, terima kasih Pak udah beberapa hal yang mengenai saya tentang mengenai aksi nyata mobil satu program berdampak pada murid, komunitas praktisi, terus sekarang refleksi Pak, maka Bapak refleksikan bagaimana kegiatan di rumah hari ini. Baik, terima kasih sekali Pak. Untuk refleksi PI 5 yang saya rasakan, pertama saya sangat bersyukur sekali Pak bisa bertemu dengan Bapak PP, dengan BPGP. Sekarang luar biasa, saya diberikan kehormatan dihadiri langsung dari BPGP, walaupun mungkin saya juga ada rasa deg-degan juga nih Pak. Tapi merasa sanjung belum bisa hadir, khususnya di dalam PI 5 ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran ini Pak, terutama dari rekan sejawat. Kita juga saling bisa melihat mungkin kekurangan, kelebihan. Ketika ada kelebihan itu bisa kita ambil Pak, bisa kita terapkan. Jadi kita saling mengisi Pak. Dan luar biasa tentu, dan memang di sini dituntut kita juga untuk melek teknologi lah begitu Pak. Yang kita rasakan siswa pun juga di era milenial semua sudah banyak menggunakan handphone, bahkan mungkin sudah banyak baca dengan materi yang kita sampaikan. Maka sebagai guru tentu kita harus lebih ekstra dan harus kita rajin-rajin berinovasi dengan bagaimana menerapkan untuk media atau strategi yang tepat dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dalam hal ini betul-betul mereka bisa mengikuti dan tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita tadi rencanakan Bapak. Terima kasih Pak Mister, sangat luar biasa sekali. Semangat Pak ya. Semangat. Kita harus semangat dan menghadapi PI berikutnya. Kita siapkan saja Pak ya, siap PI-nya, dan kita sebentar lagi juga karya yang kelima ya, siapkan dan siapkan. Nah, sebentar lagi Pak 7 Pak. 7 ini terakhir Pak, semoga lancar tugas-tugas Bapak selesai Pak ya, semua sudah realisasi, sudah dapat nilai semua lulus Pak ya. Amin. Amin, amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.